Bagaimana Syekh Muhammad menilai kedalaman laut? Kita sedang berlayar menuju Laut Jawa. Kedalaman air laut bisa diukur dengan menggunakan tali simpul yang berbandul. Tali simpul berbandul yang ditenggelamkan ke dalam laut yang dihitung dengan perkiraan yang tepat, maka akan mendapatkan berapa kedalaman air laut. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terhormat, ada satu pertanyaan akhir yang harus Syekh jawab. Tentang apa isi kelapa yang saya pegang ini? Itu buah kelapa, dan Allah takdirkan isinya air. Gubernur Jenderal Tapatah Ara, Silahkan dibelah. malam purnama menjadi saksi kelicikan Demang atas restu sang gubernur. Siasat jahat bersekutu dengan iblis dijalankan demi mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ahli-ahli sihir itu tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada siapapun, kecuali dengan seizin Allah. Kejayaan Kesultanan Banjar di bawah pimpinan Pangeran Atadilaga yang bergelar Sultan Tahmidullah II menjadikan bumi Banjar sebagai pusat perdagangan komoditas. Lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, hingga kulit binatang. Pemimpin-pemimpin wilayah di Kesultanan Banjar bekerja keras memakmurkan warganya atas petunjuk Sultan Tahmidullah II. Wahai rakyat Banua Banjar dan sanakku barataan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang mengajarkan akhlakul karimah kepada kita semua, dan insya Allah akan membawa kita ke jannah, membawa kita ke surga. Di tengah-tengah kita hadir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Paduka yang mulia, Tuan Guru Muhammad Arsyad yang kita cintai telah tiba di tanah Banjar. Apa benar kabar yang saya dengar ini? Benar, Paduka yang mulia. Sekarang di mana Syekh Muhammad Arsyad berada? Kabar ini ulun dengar dari teman masa kecil beliau yang baru saja tiba dari dermaga. Mereka sempat bertemu di Sungai Barito ketika Tuan sedang bersandar sejenak di dermaga muara sungai. Dan tak lama lagi, Paduka, Tuan Guru Muhammad Arsyad akan tiba di dermaga Martapura. Ini sebuah berita gembira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Syekh. Datang kembali di lingkungan istana. Sungguh suatu kehormatan, Paduka yang mulia. Ulun sama sekali kada mengira jika Sultan berkenan
menyambut sendiri kedatangan ulun. Ini seperti Datuk lihat, kami rutin mengadakan pada damaran setiap malam salikur di bulan Ramadan. Begini Datuk, memerlukan ulama berilmu untuk memimpin umat mengenal Allah dan mencintai Islam sebagai pedoman hidupnya. Karena itu, bertumpuk harapan kami limpahkan kepada Datuk agar rakyat Banjar terlepas dari kebodohan dan menjadi umat yang bertakwa. Karena kami yakin Datuk adalah ulama penegak panji Allah. Tak terasa, kurang lebih 30 tahun Ana meninggalkan Martapura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, ini Syarifah. Syarifah? Syarifah anakku? Iya, ini Syarifah, Abah. Dekat sini, nak. Seperti mimpi rasanya bertemu Abah. Selama ini, Mama hanya bisa menyabarkan Syarifah bila Syarifah rindu dengan Abah. Syarifah, Ikam sudah ganal, nak. Lawan Bungas lagi. Waktu di Mekah, Amang Jainal memberikan cincin milik Ikam, Syarifah. Tanda Ikam itu sudah ganal, nak. Dan Ikam nakai sudah wayahnya untuk menikah. Abah, Ulun sudah dinikahkan dengan seseorang oleh Sultan. Ini Usman, suami Ulun. Mohon restu Abah untuk pernikahan kami. Abah juga sudah menikahkan Ikam, Syarifah, lawan Syekh Abdul Wahab di Mekah. Atas dasar Wali Mujibir. Wali Mujibir itu adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang ada di dalam kekuasaannya tanpa izin dan ridho dari perempuan tersebut. Dalam hal ini, Syarifah adalah anak kandung Abah Muhammad Arsad. Hadanglah, ada satu cara untuk menangani masalah ini. Kita lihat siapa yang lebih dahulu menikah lawan Syarifah, apakah Abdul Wahab atau Usman? Abah akan menggunakan dengan cara menghitung ilmu falak. Siapa yang terhitung lebih awal tanggal pernikahannya, maka dia yang sah menikah dengan Syarifah putriku. Dan keputusan ini harus diterima oleh semua pihak dengan hati ikhlas. Apapun hasilnya, aku menerimanya dengan ikhlas. Begitu pula Ulun, Abah. Ulun terima saja takdir dari Allah, Abah. Nah, baiklah. Hasil sudah didapatkan. Berdasarkan perhitungan falak, ternyata pernikahan Syekh Abdul Wahab lawan Syarifah lebih dahulu daripada pernikahan Usman lawan Syarifah. Ini disebabkan karena hasil dari perhitungan ilmu falak itu sendiri. Maka pernikahan Abdul Wahab dengan Syarifah putriku menurut agama Syah. Ulun terima hasil ketetapan Abah. Dan Ulun
Ulun mengikhlaskan Syarifah demi kebahagiaan Syekh Abdul Wahab. Syarifah menerima keputusan Abah. Karena itu sudah kehendak Allah. Silakan Pangeran Amir. Sudah saatnya Paman Pangeran Natadilaga menyerahkan kesultanan padaku untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Banjar. Pangeran Amir, takdir Allah sudah ditentukan. Aku Pangeran Natadilaga yang sekarang bergelar Sultan Tahmidullah II telah membangun peradaban negeri Banjar hingga maju seperti sekarang ini. Apabila negeri Banjar dijalankan oleh orang yang salah, maka Kesultanan Banjar akan hancur dalam waktu singkat. Itu hanya alasan Paman. Lalu bagaimana dengan wasiat abah kami? Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang mewasiatkan bahwa tahta akan diturunkan pada anak-anaknya. Dan kami semua sudah pantas menduduki tahta itu, Paman. Akan aku berikan apa yang Pangeran minta. Menikah dengan putri-putriku. Harta yang pian inginkan. Jabatan di pemerintahan semua akan aku kabulkan. Tapi masalah tahta tidak akan aku serahkan. Aku pemegang penuh kekuasaan di Kesultanan Banjar. Aku pemimpin yang diangkat atas berkat Allah. Baik. Baik, Paman. Kalau memang tahta tidak akan diberikan kepada Ulun, maka izinkan Ulun untuk diberangkatkan ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Cita-cita yang sungguh mulia, Pangeran Amir. Aku akan kabulkan keinginan Pangeran. Segala biaya dan perlengkapan akan ditanggung Kesultanan Banjar. Perebutan kekuasaan terjadi. Pangeran Amir, anak Sultan Banjar Muhammad Aliuddin Aminullah, yang gagal naik tahta pada tahun 1785, menuntut hak tahtanya. Namun tuntutan itu tidak diindahkan oleh walinya sendiri, Pangeran Natadilaga atau Sultan Tahmidullah II. Malam ini, kita rebut kekuasaan dari Sultan Natadilaga. Kesultanan Banjar ada di sini. Dia dijaga oleh Tatenjuru. Kamu lewat sini. Kalian lewat di sini. Paman, kita akan bertemu di sini. Kita akan gempur Natadilaga. Sasaran kedua. Mari kita berangkat.